Meboye bukanlah kesalahan. Sikap Meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan Meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah Meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dua sudut pandang polemik Hari Krishna dengan Hindu Bali, di mana dalam video pertama kita sudah mengulas beberapa hal. Sekarang kita akan lanjut untuk mengulas pembahasan tersebut tentang dua hal yang juga menjadi sorotan bagi masyarakat Hindu Bali. Yakni pertama, ketika Srila Prabhupada selaku pendiri gerakan ISKCON yang pernah mengatakan bahwa ajaran yang dibawanya itu tidak ada hubungannya dengan agama Hindu. Nah, pernyataan ini sudah banyak sekali di copy paste, gambar-gambarnya juga tersebar di mana-mana. Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah kenyataannya. Tapi mari kita coba telusuri lebih lanjut dari beberapa literasi Hari Krishna. Dalam majalah Hinduism Today edisi Oktober 1998 dikatakan, ada salah pengertian yang menganggap bahwa kesadaran Krishna itu mewakili agama Hindu. Tetapi sesungguhnya, gerakan yang dibawa oleh Srila Prabhupada itu tidak mengajarkan agama Hindu. Lebih lanjut, Srila Prabhupada juga mengatakan bahwasanya pada ceramah. Lebih lanjut juga dikatakan bahwasanya pada ceramah-ceramah Srila Prabhupada pada tahun 1967 di New York, Amerika, dia berkata, sekalipun memunculkan para sarjana, sannyasin, grihasta, dan suami-suami besar, suami itu artinya guru-guru ya, guru-guru suci, apa yang disebut sebagai pengikut agama Hindu semuanya tidak berguna. Cabang-cabang kering dari agama Weda. Hari Krishna, katanya, menurut Srila Prabhupada, adalah satu-satunya eksponen dari agama Weda dewasa ini. Ya, ini mungkin pemilihan bahasa saja, atau mungkin terjemahannya saya kurang mengerti. Tetapi pemilihan bahasa yang mengatakan menjudge bahwa apa yang dimaksud dengan Hindu saat ini menurut pandangan Srila Prabhupada itu sebagai cabang-cabang kering dari Weda, dan tidak dikatakan tidak berguna, ini jelas menyinggung. Bagaimanapun itu adalah bahasa yang kurang enak untuk didengar. Jadi ketika ada ketersinggungan dari mereka yang selama ini menganggap dirinya adalah Hindu, ya wajar saja, karena memang bahasanya kurang mengenakan. Apalagi ketika dia mengklaim bahwasanya Hari Krishna adalah satu-satunya eksponen Weda yang sangat sesuai dengan intinya, yakni Sanatana Dharma. Ini dalam pandangan masyarakat biasa pasti menganggapnya sebuah egosentris, karena menganggap diri lebih baik, lebih tinggi, sedangkan orang lain itu lebih rendah. Ini Lama-lama darah tinggi gua kumat ini. dalam satu wawancara yang diberikan oleh Bhawan's Journal pada tanggal 28 Juni 1976, Srila Prabhupada pernah berkata, mereka, orang-orang India, telah membuang sistem agama yang sesungguhnya, yakni Sanatana Dharma. Lalu secara tahayul mereka menerima satu agama campur aduk yang disebut dengan Hinduisme. Karena itulah akhirnya muncul kekacauan. Pada kuliah umum tahun 1974 di Mumbai, Prabhupada juga menyatakan, kita tidak mengkhotbahkan agama Hindu. Ketika mendaftarkan asosiasi ini, saya dengan sengaja memakai nama Krishna Consciousness. Bukan agama Hindu, bukan Kristen, dan juga bukan Buddha. Oke, di sini jelas juga ya, sebuah pernyataan bahwa karena Srila Prabhupada mengatakan bahwa Hindu dalam pandangan beliau itu sudah mengalami distorsi, sudah tidak sesuai dengan inti ajaran dari Sanatana Dharma. Sehingga ketika beliau pertama kali mendaftarkan asosiasi atau perkumpulan itu, dia tidak mengatakan bahwa ini mewakili agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha. Tidak terkotak Kalau kopinya ditambahi atau susu, tidak terbatas lebih enak pada tidak? ajaran agama Hindu yang menurut beliau itu sudah disempitkan. Tetapi beliau menganggap bahwa ajaran Sanatana Dharma yang luas dan besar itu tidak sesempit apa yang disebut sebagai Hindu. Lalu apakah pernyataan Prabhupada tersebut sudah final, bisa dipakai untuk menilai bahwasanya ajaran Hari Krishna memang bukan Hindu?
Padahal di beberapa hal lain juga saya lihat Srila Prabhupada mengatakan bahwa apa yang diajarkannya juga masih ada hubungannya dengan Hindu. Sebagaimana juga yang pernah dikatakan oleh anggota PHDI, Haji Dewa Suratnyana, yang dimuat dalam channel Hindu. Ada dialog yang pernah membahas tentang hal ini, bagaimana Srila Prabhupada di tahun 1976 pernah datang ke Jakarta dan dia mengatakan bahwa ada saksi hidup yang ikut pada waktu itu, pada waktu kedatangan Srila Prabhupada di Jakarta, di mana Srila Prabhupada pernah mengatakan bahwa inilah Hindu yang benar. Beginilah Hindu yang benar yang ada di Nusantara. Saya akan sertakan potongan beberapa bagian dari video tersebut yang dimuat dalam Hindu Channel. Nanti para sahabat yang ingin menonton video itu secara full, silahkan dialognya di channel Hindu. Sekarang mari kita simak dulu penjelasan dari Haji Dewa Suratnaya sambil bersantai, minum kopi. Bagi yang suka minum kopi seperti Bang Denny Siregar, silahkan diserumput dulu kopinya. Tetapi jangan juga lupa untuk menggali pesan indah dari kopi tersebut. Di mana kopi yang terasa nikmat itu ternyata juga dibentuk dari dua perbedaan yang sangat mencolok, yakni kopi serbuk kopi yang rasanya begitu pahit dengan gula yang rasanya manis. Itu ketika dua hal yang berbeda itu disatukan sehingga menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita nikmati. Semoga perbedaan yang ada antara Hare Krishna dan Hindu Bali ini juga dapat kita satukan untuk mendapatkan hal-hal yang berguna bagi kedua belah pihak. Kalau kopinya ditambahi susu, lebih enak tidak? Ya, apalagi jika dicampur dengan susu itu akan lebih bagus lagi, Pak D. Oke, mari kita simak dulu penjelasan dari Haji Dewa Suratnaya. Sampradaya di Indonesia ini kan cuma satu. Cuma Hare Krishna yang sampradaya. Yang lain kan bukan. Ada Sai Baba, Nana Marga, Brahma Kumari. Itu kan organisasi. Karena organisasi itu. Karena sampradaya punya aturan ketat. Misalnya umur sekian harus pakai gelang ini, umur sekian harus diinisiasi, umur sekian harus dikse. Maka sangat ketat. Ya. Dan memang sih kalau kita bicara Hare Krishna, tidak mungkin kita keluarkan dia dari Hindu. Tetapi ada satu hal yang harus menjadikan pertimbangan. Selama tidak saling mengganggu, tidak menjelek-jelekkan, tidak memburuk-burukkan, ya sudah, hidup saja damai. Kita memang beda kok. Coba aja lihat. Telapak tangan kanan sama kiri memang sama gambar-gambarnya. Garis guratannya kan beda. Tangannya beda kok. Lupakan beda-beda perbedaan ini, cakupkan tangan, cukupkan anjali. Bukan begini, tapi begini sembayangnya. Ayo kita sekarang menuju satu titik ke atas. Yang penting kalau bicara tentang aliran, sampradaya, segala macam, jangan saling mengganggu. Jangan mengatakan apa itu caru bangke diaturkan di pura. Jadi janganlah mengatakan bahwa secara fisik itu bangke. Lihatlah apa yang ada di balik yang fisik itu. Maka dalam hal-hal yang bersifat spiritual, melihat tidak menggunakan mata, mendengar tidak menggunakan telinga, tetapi menggunakan daya dengar dan daya lihat. Keberagaman itu wajib dihormati. Adat istiadat. Kecuali adat istiadat itu misalnya dalam dunia sekarang melanggar HAM. Hormati keberagaman itu. Adatnya berbeda. Ada umat Hindu, dia mengaku Hindu. Kami Hindu, tapi kami nggak tahu Hindu. Ada seperti itu, saya pernah mengalami itu. Kami pernah, kami ini Hindu. Leluhur kami berpesan, jangan kamu meninggalkan Hindu. Kalau kamu meninggalkan Hindu, hidupmu soro, sengsara kamu. Salah satu kesalahan kita di dalam masyarakat Hindu, ketika kita selalu berusaha merubah tradisi etnis lain yang beragama Hindu supaya mengikuti tradisi Bali dengan Banten Bali misalnya. Nggak bisa seperti itu. Berarti kita mencabut dari akar mereka dan mereka tidak akan menikmati itu. Akhirnya apa? Mereka akan meninggalkan Hindu. Salah kita. Salah besar kita melakukan itu. Biarkan mereka apa adanya. Kita tinggal mencarikan pola. Ini kesalahan kita. Jangan coba-coba merubah kearifan lokal. Sebaik apapun teologi sebuah keyakinan. Agama bagus banget. Dia teologi itu pengetahuan tentang ketuhanan. Tetapi ketika keyakinan itu di masyarakat menimbulkan gejolak, maka dia nggak bagus. Untuk apa teologinya bagus tapi menimbulkan masalah? Bukankah kita ingin hidup tentram? Kita ingin hidup damai? Ada hal-hal yang mungkin belum dipahami baik oleh HK, oleh Hare Krishna, maupun oleh
HB Hindu Bali. Ada hal-hal yang harus dikaji lagi. Bali penuh dengan petuah-petuah dalam wujud lontar yang mungkin selama ini belum dibuka, belum dikaji ulang. Ada hal-hal juga yang harus dibaca oleh HK. Banyak. HK kan sering membatasi diri. Tidak mau membaca kitab-kitab lain seperti Mahanarayana Upanishad misalnya. Dia hanya membaca Srimad Bhagavatam dan buku-buku yang disusun oleh kelompoknya. Kita perlu membaca, kita perlu buka wawasan. Kita ini banyak kurang kok, jangan menganggap diri paling sempurna. Malah begawan kita mengatakan, iya ya tamam prapadyante yang datang kepada aku dengan caranya, aku terima karena semua itu milikku. Semua itu milikku, kata Krishna. Tapi kenapa sekarang ada yang mengatakan, wah hanya jalan ini yang benar, yang lain enggak. Nah itu kan udah salah. Dia mengingkari sendiri apa kata-kata Krishna dalam begawan kita. Kan seperti itu. Hindu di Nusantara ini tidak seluruhnya mengacu kepada Weda 100%. Nah, datang juga Hindu ke Indonesia sepotong-sepotong kok. 200 tahun sebelum Masehi sampai tahun 700 mengalir ajaran Hindu dari India. Nah, lumayan 900 tahun. Tetapi setelah tahun 700 India dijajah selama 600 tahun. Putuslah hubungan itu. Akhirnya ajaran yang sepotong itu masuk ke sini tidak lagi 100%. Hindu itu, ajaran Weda itu berasal dari Himalaya, yang membawa ke Nusantara adalah orang India. Tahun 1976 yang namanya Prabhupada, Srila Prabhupada, beliau datang ke Jakarta langsung dari bandara ke Taman Mini. Beliau duduk di depan Padmasana dan mengatakan ini Hindu yang benar. Sampai beliau bertanya, waktu itu didampingi oleh Menteri Agama almarhum Profesor Mutyali dan Pak Gede Punca. Menjelaskan, oh iya ini Hindu yang benar. Masih ada itu saksinya hidup. Dan beliau mengakui bahwa beliau sebenarnya Hindu. Ini yang banyak tidak diketahui. Sehingga menganggap bahwa wah Hindu Indonesia ini nggak benar. Padahal nggak seperti itu. Nah, dari apa yang diuraikan tadi kira-kira sudah cukup jelas ya. Artinya, apakah pernyataan Srila Prabhupada di suatu tempat, di satu waktu, itu ketika kita runut kejadiannya, ada satu juga di Amerika, ketika beliau berhadapan dengan orang-orang hipis, orang-orang ateis yang sudah tidak percaya dengan Tuhan, dan juga berada di komunitas orang-orang Kristen yang merupakan agama misioner. Jadi ketika Srila Prabhupada datang ke sana membawakan satu dalam tanda kutip ajaran baru, Srila Prabhupada pada waktu itu juga ditanya, Srila Prabhupada, apakah Anda datang ke sini untuk membawa ajaran agama baru, untuk mengkonversi kami ini ke dalam agama barumu itu? Ya, tentu saja ini bahasa politik yang dipergunakan oleh Srila Prabhupada. Sebab jika saja ia mengatakan, ya, ini adalah agama Hindu, tentu saja ia akan didepak dari Amerika pada itu. Tetapi untuk membahasakan lebih sopan, ya, beliau akhirnya mengatakan bahwa tidak, saya datang ke sini tidak membawakan ajaran agama Hindu atau agama manapun. Ajaran Hare Krishna bukan Hindu. Makanya dia harus mengatakan demikian. Ajaran Hare Krishna adalah way of life. Bagaimana mereka, setiap orang, terlepas dari warna kulit apapun, bangsa apapun, dari agama apapun, bebas mengikuti gerakan kesadaran Krishna ini. Jadi ia tidak terkotak-kotak, tidak terbatas oleh satu agama tertentu saja. Ini mungkin yang perlu kita pahami dulu, bagaimana Srila Prabhupada menyangkal bahwa ajaran Hare Krishna bukan Hindu pada saat itu ya. Aku tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Apa kau bilang? Kau tidak tahu? Tidak, Roman. Kau tidak tahu? Tidak, Roman. Kau tidak tahu? Hindu dapat dipahami dari sudut pandang budaya, bukan sudut pandang agama. Budaya tidak pernah sama dengan agama. Religi adalah iman dan budaya merupakan kemajuan pendidikan atau pengetahuan. Dalam sebuah surat dari Los Angeles tanggal 16 Juni 1970, Prabhupada lebih jauh mengatakan, untuk pertanyaan Newatiaji, orang Amerika sangat cerdas dan anak laki-laki dan perempuan berkualitas, sehingga mereka memahami prinsip-prinsip sebagaimana aslinya, dan dengan demikian mereka menerimanya. Mereka memahami bahwa gerakan kesadaran Krishna ini bukanlah India atau budaya Hindu, tetapi merupakan gerakan spiritual bagi seluruh masyarakat manusia, walaupun datang dari India dan memiliki sentuhan atau nuansa Hindunya. Jadi di sini Srila Prabhupada
uji beberapa muridnya, orang-orang Amerika yang mengikuti gerakan tersebut, bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang pintar karena bisa membedakan mana gerakan kesadaran Krishna dan mana agama Hindu. Walaupun gerakan kesadaran Krishna yang dibawakan oleh Srila Prabhupada ke Amerika Serikat ini masih ada nuansa Indianya dan masih ada nuansa Hindunya. Tetapi mereka bisa membedakan mana agama dan mana spiritualitas. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dari pemaparan ini, penggunaan kata Hindu oleh Prabhupada memiliki tujuan khusus, yakni untuk menyadarkan orang Hindu sebagai penganut Weda bahwasanya keyakinan mereka pada dasarnya bebas dari suatu kelompok atau golongan yang disebut dengan agama, tetapi merupakan way of life dan dharma yang abadi sepanjang masa. Intinya, gerakan kesadaran Hare Krishna adalah gerakan kesadaran spiritual, bukan sebuah agama. Bagi saya pribadi ya, tentu saja tidak salah. Krishna kan merupakan salah satu dari ribuan nama dan rupa dan dimiliki oleh Tuhan. Wisnu Sahasra Nama kan, ada beberapa nama dan wujud Tuhan yang bisa kita pilih. Jika Krishna Tuhan, maka Rama adalah Tuhan, Siwa adalah Tuhan, Brahma adalah Tuhan, semuanya adalah Tuhan. Tapi ketika menganggap bahwa Krishna satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, ya, this is the problem. Itulah masalahnya. Di lain sisi kita tahu sendiri ya, bahwa Presiden Indonesia saat ini, Bapak Joko Widodo, juga pernah mengatakan bahwa dia sangat mengagumi sosok dari Sri Krishna. Bahwa beliau sangat mengagumi sosok dari Sri Krishna, awatara Sri Krishna ini ya. Karena beliau sangat arif bijaksana, dan jika beliau juga membaca Bhagavad Gita, beliau akan tahu bagaimana wejangan-wejangan Sri Krishna itu sangat rasional, sangat berguna bagi kehidupan masyarakat manusia. Ini sangat bersesuaian dengan kitab-kitab suci agama manapun, itu tentang kebaikan. Jadi ketika kita memuja sosok Sri Krishna, kita mengikuti ajaran yang disabdakan oleh Bhagavad Gita. Nah, lantas pertanyaannya, apakah Hare Krishna ini adalah Hindu? Kita bisa lihat dari para pengikutnya, khususnya yang ada di Bali. Kalau melihat para pengikutnya, karena ini merupakan ajaran spiritual lintas agama, artinya siapapun dalam agama apapun bisa masuk dan mengikuti ajaran Hare Krishna. Tentu saja kita tidak bisa mengukur orang-orang dari agama lain itu sebagai patokan untuk melihat apakah ajaran Hare Krishna ini Hindu atau bukan. Tetapi ketika kita melihat di Bali beberapa pengikutnya, beberapa teman saya juga mengikuti kesadaran Krishna ini, saya lihat mereka masih beragama Hindu, mereka masih mendesa adat, mereka masih punya sanggah kemulan di rumahnya, walaupun mungkin, sekali lagi tanda kutip mungkin, karena kemungkinan itu selalu ada ya, beberapa pengikutnya lebih mengutamakan pelayanan kepada Arca Sri Krishna daripada dan kepada para dewa ataupun leluhur. Mereka mempergunakan Kalisantara Upanishad, berbagai macam Purana, ada Kalisantara Upanishad, ada Srimad Bhagavatam, ada Bhagavad Gita, mereka jadikan itu sebagai kitab suci. Dan kita tahu sendiri bahwa kitab-kitab tersebut adalah bagian daripada Weda sendiri. Lagi pula yang dimaksud dengan Hindu tentu saja bukan orang-orang yang memiliki satu bentuk budaya tertentu saja, karena Hindu ini kan luas, Hindu ini kan universal ya. Indonesia sendiri itu di Nusantara ada beberapa ragam budaya dari agama Hindu. Hindu di Kaharingan, ada Hindu yang juga etnis India di Tamil, Sumatera Utara, di Medan, ada Hindu Jawa. Jadi ketika kita melihat bahwa gerakan kesadaran Krishna ini kurang bersesuaian dengan agama Hindu di Bali, ya itu fakta. Untuk di Bali sepertinya ada beberapa hal yang masyarakat kesadaran Krishna ini perlu mereka revisi agar masih bisa dirangkul oleh masyarakat Hindu di Bali. Seperti misalkan agama Kristen. Mungkin orang akan bertanya, kenapa agama Kristen itu diterima dengan baik di agama Hindu, di Bali khususnya? Ya karena mereka tidak melakukan revolusi budaya untuk merubah tatanan budaya yang sudah ada. Jadi ketika ada gerakan yang ingin merubah tatanan budaya yang sudah ada, apalagi dengan cara menghinakan, merendahkan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Bali selama ini, ya tentu saja akan menimbulkan polemik pertentangan seperti saat ini. Tetapi jika mereka masih menjaga toleransi, perbedaan dan keberagaman sebagai suatu keniscayaan tanpa harus merasa paling benar dan paling baik, saya kira ya masyarakat Bali welcome saja. Seperti itu. Masuk akal sih. Nah, lantas bagaimana dengan usaha penyebaran agama yang sama di tengah-tengah masyarakat Hindu yang telah memiliki konsep ketuhanan terkesan berbeda dari teologi yang diyakini sampradaya Hare Krishna?
Hal ini terlihat saat hal itu dilakukan dengan cara masif. Ya, saya kira itu memang harus menjadi perhatian yang cukup serius bagi masyarakat kesadaran Krishna agar tidak lagi menimbulkan gejolak yang begitu meresahkan di masyarakat. Karena sebagaimana kita tahu juga bahwa dalam beberapa buku pelajaran agama Hindu sekolah dasar, kita lihat ada beberapa hal yang tampak seperti penyisipan atau selipan dari ajaran-ajaran gerakan kesadaran Krishna ini di lembaga pendidikan. Walaupun mungkin memang perlu ditelusuri lagi kebenarannya. Apakah itu memang sengaja dilakukan oleh masyarakat kesadaran Krishna, oleh salah satu pengikutnya, ataukah itu hanya merupakan suatu ketidaksengajaan saja. Dalam artian begini, saya melihat sebelum polemik ini terjadi, bahwa untuk mendapatkan buku-buku kitab suci agama Hindu sulitnya itu bukan main. Yang kita tahu dari kitab suci itu hanyalah Bhagavad Gita. Dan kitab Bhagavad Gita yang paling banyak tersebar dan ada di toko-toko buku adalah Bhagavad Gita as it is, karya Srila Prabhupada. Jadi mungkin, saya bilang mungkin ya, masih ada kemungkinan bahwa guru pengajar yang menggunakan sampul Bhagavad Gita as it is ini dan juga mengutip beberapa tafsiran dari buku yang dimaksud itu ke dalam buku pelajarannya, ke dalam buku pelajaran agama yang dia susun. Mungkin saja, sekali lagi mungkin. Walaupun kemungkinan yang lain juga tetap ada bahwa itu merupakan sebuah kesengajaan dari para pengikut Hare Krishna. Namun demikian, saya berharap bahwa hal-hal seperti ini masih bisa didialogkan. Masih ada ruang-ruang diskusi untuk kita bertemu, melihat kebenarannya, meminta kejelasan dari saudara-saudara kita yang mengikuti kesadaran Krishna ini tentang beberapa hal yang kita permasalahkan, yang telah kita tuduhkan kepada mereka, agar kita bisa melihat titik temunya. Kira-kira kita memberikan sudut pandang dari mana kita melihat, dan kita juga mendengar dan mau melihat sudut pandang mereka untuk menyampaikan, entah itu disebut pembelaan atau apa, setidaknya ada gambaran untuk bisa kita lihat tentang hal ini. Intinya mari kita jadikan polemik ini sebagai hal untuk berintrospeksi diri, saling melihat, bukan saling menyalahkan dan saling merasa benar saja ya, tetapi saling mengingatkan. Jadi mari kita pergunakan kejadian ini sebagai hal untuk bisa saling mengintrospeksi diri, mulat sarira, bukan terus saling menyalahkan dan saling merasa paling benar. Tetapi mari kita dari kejadian ini kita sama-sama bisa melihat ke dalam, saling mengingatkan dan saling bertukar pikiran agar bisa mendapatkan jalan tengah solusi dari permasalahan dimaksud. Ani! Cukup, Romlan. Hentikan pertikaian ini. Aku sudah tak tahan lagi. Semoga dialog dan ruang-ruang diskusi tentang hal ini akan semakin besar. Seperti apa yang sudah digagas oleh Polda Bali bersama para akademisi Hindu sudah bertemu dan mencoba membicarakan tentang sampradaya ini. Dan beberapa butir kesepakatan tersebut saya kira cukup melegakan untuk jalan tengah kita kembali kepada tujuan dari beragama itu sendiri, yaitu mencapai kedamaian dan kesentosaan. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bagian penutup dari video bertajuk Dua Sudut Pandang Polemik Hare Krishna dan Hindu Bali. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bukan menggurui, dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada salah-salah kata, ada sesuatu yang menyinggung dan tidak berkenan di hati para sahabat. Karena ini pun hanya merupakan suatu urun rembuk saja, sebuah opini untuk kita saling bertukar pikiran. Semoga semua dibaikkan, semoga semua mendapat kedamaian dan kesentosaan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.